Hai semuanya, jadi sekarang aku mau presentasiin yang aku kerjain berapa hari ini. Maklum ya, soalnya masih belajar, jadi masih banyak banget butuh waktu. Di sini aku mau analisa sentimen untuk ulasan Shopee yang ada di aplikasi Play Store. Jadi untuk pengguna Android. Jadi seperti yang kita tahu, sama-sama itu Shopee merupakan salah satu marketplace yang terbesar dan juga yang cukup populer di Indonesia, yang sering kita bilang si toko oren. Dia itu kan termasuk salah satu marketplace yang cukup memanjakan kita ya, dimana kita dapat potongan harga, gratis ongkir, terus ada voucher lagi gitu kan, terus juga bisa affiliate. Jadi kita di sini mau mengecek bagaimana sih sentimen untuk dari konsumen ke aplikasi tersebut, apakah lebih banyak yang positifnya, apakah lebih banyak negatifnya gitu. Dan di sini juga tidak dianalisa untuk sentimen ini ya, netral, karena netral itu kan sifatnya ambigu gitu. Untuk tahap pertama itu kita import library dulu di sini, tapi install Google Play Scraper dulu ya. Jadi ini untuk mengambil data dari Google Play. Oke, kemudian import library. Di sini kita pakai yang ini untuk mengambil data, yang ini untuk ini regex, ini workflow. Kemudian ini ya library basic yang biasa kita gunakan, pengelolaan data dan pengelolaan visual. Selanjutnya kita melakukan wrangling data, di mana wrangling data ini tahap pertama itu scraping data. Sorry jadi keinstall lagi deh, gak apa-apa, ini diambilkan aja, ini udah keinstall. Yang pertama itu kita ambil di .com/shopee.id, itu yang ini. Ini oke, aku ambil dari situ. Terus ini language-nya itu Indonesia, country atau negaranya itu Indonesia, terus short-nya itu most relevant, terus data yang diambil itu 1000, jadi bisa 1000, bisa 5000, tergantung kita mau ambil data sebanyak apa. Selanjutnya filter score with known, dan kita baca nih, kita masukin datanya ke dengan pandas data frame result. Kemudian kita print data-datanya itu apa aja, kolom-kolomnya yang ada itu apa aja. Jadi di sini ada kolom review ID, username, user image, content, score, thumbs up, count, review, create version, app, reply content, reply app, dan app version. Tapi di sini yang kita mau pakai itu cuma satu, yaitu konten. Kenapa cuman konten? Karena di konten ini itu terdapat ulasan-ulasannya. Lanjut, kita mengambil kolom yang diperlukan, yaitu konten. Dapat dilihat nih, pada konten ini datanya itu belum rapi ya, dimana di sini datanya masih ada huruf besar, terus juga kata-katanya itu masih banyak yang slang gitu. Kemudian kita lakukan assessing data untuk menilai data tersebut ada kesalahan atau tidak. Di sini konten, kolom konten 1000 sesuai ya. Terus tidak ada nol karena datanya penuh. Kemudian tipe datanya objek. Terus kita cek lagi def isna, apakah ada yang kosong atau tidak. Ternyata tidak. Tidak ada yang kosong. Kemudian lihat apakah ada data terduplikat. Ternyata tidak ada. Kemudian kita lihat statistikanya. Yang tertop itu Shopee bikin kecewa.
Kasihan. Oke, 1000 data dan 1 kolom. Selanjutnya kita simpan ke Google Drive. Jadi sebenarnya bisa disimpan di Google Drive atau bisa disimpan nanti masuk ke lokal di sini aja gitu. Kemudian data yang tadi dipanggil. Oke, satu Excel. Jadi ini untuk menghubungkannya, ini untuk menyimpannya. Jadi namanya itu disimpan di Shopee IDN Play Store gitu. IDN Indonesia. Kemudian kita import library untuk NLTK Natural Language Token Kit ya kalau nggak salah ya. Masuk ke tahap pre-processing data. Kita panggil datanya. Kita panggil ya datanya tadi, yang data yang kita ambil itu kan ini datanya. Habis data ini sudah diolah, terus kita simpan, terus kita panggil lagi, tapi dipanggil menggunakan variabel yang berbeda. Selanjutnya kita melakukan normalisasi. Jadi di normalisasi ini kita buat semua datanya menjadi lower, kemudian kita hapus yang tidak berguna seperti tanda baca yang berlebihan, kemudian data-data yang digunakan itu hanya AZ dan AZ kecil dan AZ besar seperti itu. Jadi nomor-nomor itu tidak digunakan. Kemudian data normalize itu akan di-apply ke konten. Jadi ini data yang setelah dilakukan normalisasi Shopee gitu kan, S-nya kecil, dimana sebelumnya Shopee S-nya besar gitu. Jadi semua datanya itu dibuat lowercase gitu. Selanjutnya dilakukan normalisasi lagi, dimana ini data-data ini merupakan kalimat slang. APK aplikasi diubah menjadi aplikasi, APP akan diubah menjadi aplikasi, B akan diubah jadi biasa, BLM akan diubah jadi belum, dan seterusnya. Kemudian data tersebut akan di-apply lagi ke DE konten. Jadi hasilnya itu sekarang menjadi di sini kita belum bisa lihat secara sempurna karena yang ditampilkan ini belum ada yang harus diubah. Kayak HP juga kan tadi tidak diubahkan karena walaupun HP itu termasuk singkatan, tapi kita semua itu udah tahu kalau HP itu handphone gitu. Selanjutnya akan melakukan tokenizing. Tokenizing ini gunanya itu untuk memisahkan kalimat menjadi kata per kata. Bisa dilihat di sini Shopee bikin kecewa, sedangkan setelah di token Shopee bikin kecewa gitu. Jadi token itu adalah proses memisahkan kalimat menjadi kata per kata. Selanjutnya kita setelah prosesnya sini, baik lanjut lagi. Setelah prosesnya steaming itu didapatkanlah hasil, misalnya di sini nih di token puluhan, lalu di steaming token itu 10 karena an itu kan imbuhan doang kan, jadi itu akan dihapuskan. Kemudian bisa juga dilihat tuh di sini nih, di biasanya jadi biasa gitu. Selanjutnya dilakukan proses sentiment analysis dengan menggunakan library sentiment intensity analyzer.
Ini apa namanya, datanya itu harus berbentuk string ya, jadi kita ubah dulu ke bentuk string, lalu kita cari tahu komponnya itu nilainya sendiri, dimana ini tadi awalnya aku buat sentimen, terus aku ubah jadi kompon, jadi biar mempermudah gitu. Didapatkan kalau dia 0 di sini nih, jika dia 0 maka dia itu akan netral, tapi jika dia negatif maka dia akan minus 0. Jika dia di atas dari 0, di atas dari 0 dia itu positif. Jadi di sini tuh diberikan kondisinya tuh. Kemudian steaming token akan kita hapus karena kan udah nggak digunakan lagi ya. Kemudian dapatkan hasil netral 716, positif 193, dan negatif 91. Ternyata lebih banyak itu sentimennya netral gitu. Kemudian kan ini banyak nih kolomnya nih, ada konten, token, sentimen label, kompon. Tapi yang kita gunakan untuk proses analisa selanjutnya itu cuman dua kolom aja, yaitu kolom konten dan kolom sentimen label. Kemudian selanjutnya itu kita kasih label atau masuk ke proses label encoding, dimana negatif yang tadi itu di bawah dari 0 itu kita kasih labelnya -1, netralnya 0, dan positifnya 1. Jadi cuman ada 3 label, tapi seperti yang dijelaskan sebelumnya itu kan di sini kita cuman mau lihat sentimen positif dan negatif. Jadi kolomnya itu yang si netral atau kolom 0 akan dihapus. Jadi hasilnya itu hanya menampilkan si positif 193 dan negatif 91. Selanjutnya kita lakukan visualisasi kata. Jadi dilihat nih kata-kata apa saja yang positif dan yang negatif, dimana kalimat negatif itu kita kasih warna merah ya. Dapat dilihat di sini kalimat negatifnya. Oke. Dan kalimat positifnya ditandai dengan warna hijau gitu. Selanjutnya kita akan menampilkan bar, jadi lebih jelas penampilannya. Yang merah ini itu negatif, yang hijau dilambangkan 1 itu positif. Dari dilihat itu lebih banyak sentimennya itu ke review positif daripada review negatif. Selanjutnya kita melakukan proses PFIDF. Sorry, ini typo. Bukan typo, kurang. Untuk tahap pertama kita load library-nya dulu, import library dan dibutuhkan untuk proses ini. Kemudian kita pisahkan targetnya, dimana X ini jadinya itu konten dan Y-nya ini adalah label gitu. Terus kita bagi dia menjadi 0,2, jadi 80 20, 80 data training, 20 data tes. Random state-nya 42. Jadi ini kita harus tentuin ini supaya random state-nya nggak ganti-ganti. Jadi udah ditetapkan dari awal. Selanjutnya kita melakukan vektorisasi data. Oke, dapat dilihat di sini vektor kita buat dulu variabel vectorizer yang menampung si count vectorizer. Itu yang ini, library yang ini tadi. Terus kita coba nih si X-ray vectorizer. Pokoknya kita vektorisasi datanya si X-ray dan si X-test, jadi dua-duanya. Selanjutnya dibuat lagi konversi representasi span matrix ke array numpy. Jadi ini data yang tadi kan
bukan array. Jadi sekarang kita ubah ke array. Jadi gunanya itu untuk mempermudah kita dalam proses analisa. Lalu karena tahap TF-IDF-nya sudah selesai, lanjut ke modeling. Di sini modelingnya menggunakan siapa tuh namanya, Naive Bayes. Ya, menggunakan Naive Bayes. Gimana sih bacanya? Pokoknya itu ya. Kita pilih yang multinominal NB, kemudian fitnya kita X-ray, array, dan Y-train, dan kita lakukan prediksi dengan variabel itu kita menggunakan YPRED. Kemudian setelah melakukan proses modeling nih, kita mencari tahu berapa nilai akurasinya, berapa nilai confusion matrixnya, terus klasifikasi reportnya itu seperti apa. Didapatkan akurasinya itu 0,8 atau 84%, terus confusion matrixnya 11, 8, 1, dan 37, dan klasifikasi reportnya dimana si negatif ini prediksinya itu 92%, dan si positif ini dia 0,82%. Kemudian recall ini tujuannya itu untuk mengukur seberapa baik model dapat menemukan kembali instan yang benar dari kelas positif gitu. Jadi dapat dilihat kelas positif itu lebih tinggi daripada yang negatif. Terus F1 score ini juga kinerja modelnya itu dapat dilihat. Jadi yang saya tahu gitu ya, itu yang penting itu kayak akurasi, prediksi, sama F1 yang harus dilihat gitu. Selanjutnya dilakukan visualisasi data. Visualisasi data di sini digunakan menggunakan ROC curve. Cuman kan ceritanya kan lagi belajar ya. Nah, aku tuh nggak ngerti ini curve-nya itu gimana gitu. Mungkin teman-teman ada yang paham, boleh tulis di komentar. Terima kasih.